Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nova. Di perkuliahan kali ini, saya akan mengajar teman-teman atau memberikan sharing gitu, atau kita berdiskusi mengenai mata kuliah mikrobiologi pangan. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Ibu Vega mengenai kelas praktisi ini gitu, di mana kelas praktisi ini bisa dilakukannya di malam hari atau mungkin di weekend gitu. Sebetulnya saya jadwalkan itu di hari Jumat malam, namun di minggu ini saya berhalangan hadir, jadi dipindahkan ke hari ini, hari Rabu gitu. Sebelumnya saya boleh minta perwakilan atau ketua kelas atau PJ kelasnya siapa? Ini kan ada 2A, 2B, 2C, 2D gitu ya. Dari kelas A, Saya Ibu siapa namanya? Audrin. 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 Lalu untuk di kelas B, Saya Ibu siapa namanya? Rahmawati. 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 Lalu di kelas C, Saya Bu namanya Naira. Naira. Oke, di kelas D, Saya Bu namanya siapa? Elisa. Elisa. Hanya 4 kelas ya. Di kelas A, boleh saya tahu ada berapa orang ya yang masuk ke dalam kelas A? Ada 32 orang Bu. 32. Di kelas B, Ada 30 orang Bu. 30. Di kelas C, 30 Bu. 30. Di kelas D, 29 Bu. 29. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini nanti absennya di akhir. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti saya akan melakukan absen bisa di awal ataupun di akhir. Dan kita sepakati ya untuk perlambatan masuki kelas ini 15 menit, baik itu dari teman-teman ataupun dari saya. Jika memang misalkan berhalangan atau misalkan teman-teman ada urusan gitu, tapi tetap ingin mengikuti pembelajaran ini, teman-teman bisa menginfokan ke saya. Nanti saya berikan kontak saya ke PJ kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti mungkin untuk pertemuan kali ini kita lakukan pembelajaran seperti biasa, seperti ketika teman-teman melakukan kegiatan belajar di kelas, di kampus gitu. Hanya ada materi, tapi nanti di pertemuan berikutnya saya akan mencoba untuk meminta teman-teman untuk mereview hasil dari pembelajaran kita. Jadi misalkan minggu depan saya akan minta teman-teman untuk mereview pertemuan minggu ini gitu, atau pertemuan sekarang gitu. Jadi untuk siapapun nanti teman-teman yang bersedia menjelaskan itu akan dapat nilai tambahan gitu. Jadi nanti bisa digantikan sebagai untuk penambahan nilai tugas atau menggantikan tugas. Oke. Ini berarti totalnya ada 21 orang ya totalnya. Ini baru 117. Berarti ada 4 orang yang belum hadir. Oke. Mungkin kita mulai saja ya pembelajarannya.
mikrobiologi. Nah, pengujian mikrobiologi itu apa sih? Nah, pengujian mikrobiologi itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme yang terdapat pada suatu produk pangan. Jadi, dalam suatu produk pangan itu kan ada mikroorganismenya. Nah, di mikroorganisme ini kita deteksi apakah dia itu patogen atau tidak. Jadi, tidak selalu mikrobiologi yang ada di dalam satu produk pangan itu adalah dia yang patogen. Ataupun dia adalah selalu mikrobiologi yang memang dibutuhkan gitu. Contohnya itu adalah mikrobiologi yang dibutuhkan untuk misalkan pembuatan keju. Nah, itu adalah mikroba atau mikroorganisme yang memang sengaja untuk ditambahkan atau memang sengaja diinginkan di dalam pangan tersebut gitu. Nah, ada beberapa nih jenis metode dan pengujian dalam pengujian mikrobiologi itu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengikuti kelas praktikumnya kan. Saya nggak tahu nih di sini kelas praktikumnya wajib atau tidak. Biasanya sih kalau antara materi dengan praktikum itu bergandengan ya, jadi wajib gitu. Nah, jenis dan metode itu yang pertama itu ada microscopic count atau hitung mikroskopik. Nah, si microscopic count ini ada beberapa bagian atau beberapa jenis atau beberapa metode juga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada metode BRIT. Metode BRIT ini dia memiliki keuntungan yaitu menghitung bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Jadi ketika kita punya bahan pangan atau makanan atau itu minuman, dengan metode BRIT ini dia cepat prosesnya karena bakteri ini bisa langsung dihitung menggunakan mikroskop gitu. Jadi setiap metode ini ada keuntungannya dan juga ada kerugiannya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Namun untuk kerugiannya yaitu atau kelemahannya dia tidak bisa membedakan antara sel yang hidup dan sel yang mati. Nah, biasanya metode BRIT ini dilakukan untuk membedakan perlakuan pada pasteurisasi susu. Tuh, teman-teman. Nah, kemudian hitung mikroskopik metode BRIT ini juga sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah tinggi. Jadi di susu segar, susu yang sudah diperah dari sapi itu sebelum misalkan dia masuk ke suatu pabrik pengolahan susu itu tiap pabrik itu mempunyai standar. Jadi misalkan ada peternak nih, peternak sapi perah. Dia ingin mensuplai susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut ke perusahaan A. Nah, si perusahaan A dia mempersyaratkan untuk grade-nya atau untuk kualitasnya bahwa spesifikasi jenis susu yang bisa masuk ke perusahaan dia itu adalah dari segi mikroorganismenya, misalkan untuk ALT-nya atau untuk mikroorganismenya misalkan 1 kali 10 pangkat 6 kalori per gram gitu. Nah, itu bisa digunakan dengan metode BRIT ini. Nah, kemudian pada metode BRIT ini itu adalah prosesnya atau dia pengujiannya itu terdiri dari luas areal pandang atau field microscope yang digunakan itu harus dihitung terlebih dahulu. Jadi kan teman-teman tahu ya mikroskop itu bulat. Jadi di dalam area pandang kita ketika melihat mikroskop tersebut itu harus dihitung terlebih dahulu. Nah, cara perhitungannya adalah dengan mengukur diameter area pandang tersebut menggunakan mikrometer. Nah, mikrometer ini yang dapat dilihat melalui lensa minyak imersi gitu. Nah, kemudian cara penghitungannya untuk bakteri susu itu kita mengambil susu sebanyak 0,01 mili lalu disebarkan di atas objek gelasnya dengan luas 1 cm persegi. Jadi si objek gelasnya itu luasnya 1 meter persegi, lalu kita simpan susu di atasnya sebanyak 0,01 mili, kemudian didiamkan sampai kering, lalu kita fiksasi dan di akhir diwarnai menggunakan methylene blue. Tuh. Nah, kemudian rata-rata jumlah bakteri per areal pandang mikroskop itu ditentukan setelah mengamati 10 sampai 60 kali areal pandang. Jadi areal pandang yang kita amatinya itu nggak cuma 1 atau 2. Jadi ketika kita punya sampel
sampelnya misalkan susu itu dari supplier A, B, C gitu. Jadi kita harus menguji dari si supplier A ini 10 sampai 60 kali, yang B 10 sampai 60 kali, yang C juga demikian gitu. Jadi untuk menentukan agar dia sampel yang kita ambil itu adalah representatif gitu. Bisa saja kan ketika kita ngambil sampel yang pertama ternyata di bagian tersebut itu mungkin dia kalau misalnya susunya tuh ternyata di dalam kemasan, oh ternyata pas bagian atas kemasan itu memang lagi banyak mikroorganismenya gitu. Jadi ketika mengambil pengujian, oh nilainya tinggi nih gitu. Padahal di bawahnya tuh tidak setinggi yang atas. Bisa saja seperti itu. Makanya ketika kita mengambil sampel itu adalah harus representatif, merepresentasikan dari semua populasi gitu, populasi yang ada. Jadi ketika kita punya misalkan satu batch susunya itu adalah 1 ton, lalu kita mengambil sampelnya 1 kilo. Nah, si 1 kilo ini harus merepresentasikan atau menggambarkan dari si 1 ton ini. Jadi titik-titik untuk pengambilan sampelnya juga itu diperhatikan. Nah, jadi untuk area pandang si mikroskop di metode BRIT ini itu dilakukan selama 10 atau 60 kali. Nah, area pandang tergantung jumlah bakteri per area pandangnya. Nah, sel-sel yang ngumpul adalah jumlah sel dalam kelompok tersebut. Jadi dilihat nanti ada sel-sel yang berkerumun gitu, yang berkumpul. Nah, mikroskop yang digunakannya itu, mikrometer yang digunakan itu adalah mikrometer glass object yang mempunyai skala terkecilnya 0,01 mm. Lalu dengan area pandang mikroskopnya juga biasanya ukurannya 14 sampai 16 skala atau 0,14 sampai 0,16 mm. Tuh. Nanti teman-teman boleh interpretasi ya, atau boleh interupsi ya kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat atau ada hal yang teman-teman kurang pahami, kurang mengerti gitu. Boleh bisa langsung ditanyakan atau mau nanti di akhir sesi pembelajaran kita juga ketika akan menanyakan atau ada hal yang ingin dijelaskan lebih lanjut lagi, boleh ya teman-teman. Nah, selanjutnya, luas area pandang mikroskop itu rumusnya adalah VR kuadrat milimeter kuadrat. Lalu luas untuk areal pandang mikroskopnya itu rumusnya adalah VR kuadrat centimeter kuadrat per 100, karena tadi kita kan di atas rumusnya milimeter kuadrat ya, kita buat ke sentimeter kuadrat. Lalu R itu adalah jari-jari mikroskopnya. Nah, ini ada contohnya, yaitu kita punya 0,01 mili susu disebarkan di atas objek gelas dengan luasnya itu adalah 1 cm kuadrat. Nah, kita akan menghitung jumlah susu per area pandang mikroskopnya itu. Tadi kan VR kuadrat per 100 dikali sampelnya 0,01 sama dengan VR kuadrat per 1000. Jadi, 1 mili contoh susu atau 1 mili sampel susu itu dapat diperoleh dari 1000 per VR kuadrat dikali jumlah bakteri per areal pandang. Nah, di sini kita bisa melihat ada faktor mikroskopnya yang digunakan untuk mengubah jumlah bakteri per areal pandang pada mikroskop menjadi jumlah bakteri per mili. Jadi kita kan harus mengkonversi nih, dari bakteri yang kita lihat dari si mikroskop itu tuh sebenarnya dia berapa mili sih gitu. Nah, di sini ada nih luas jumlah rata-rata bakteri. Kalau misalkan jumlah rata-ratanya adalah 0,5, maka jumlah area pandang yang harus diamati itu sebanyak 50 gitu. Jadi kan tadi di awal sudah dikatakan di metode BRIT ini untuk pengambilan jumlah areal pandangnya itu dia antara 10 sampai 60. Jadi kalau misalnya si bakteri ini dari rata-rata per areal pandang itu ada 1 sampai 10, maka jumlah area pandang yang harus diamatinya itu adalah 10 gitu. Tapi ketika kita melihat di mikroskop jumlah bakterinya itu adalah 30, maka dilaporkannya sebagai TBUD atau terlalu banyak untuk dihitung. Nah, selanjutnya untuk masih mikroskop count, yang kedua itu adalah metode Petrov-Hausser. Nah, di Petrov-Hausser juga sama, itu
dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, Petrov Hauser ini adalah hitungan mikroskop dengan menggunakan kotak-kotak skala. Jadi dia ada satu skala besar, itu luasnya 1 mm, 1 mm persegi itu ada 25 kotak besar. Nah, luasnya itu ada 0,04 mm. Jadi si 25 kotak ini luasnya 0,04 mm dan setiap kotak besar ini ada 16 kotak kecil di dalamnya. Jadi di mikroskop untuk metode Petrov Hauser ini dia ada kotak kecil tuh 16. Nah, dia ada kotak besarnya 25, maaf kotak kecilnya ada 16. Jadi jumlah total kotak kecil yang ada itu adalah 16 dikali 25 gitu. Dan tinggi sampel yang terletak antara objek gelas dan cover gelasnya itu adalah 0,02 mm. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada kotak-kotak kecil dan ada kotak besarnya nih yang hitam ini. Jadi di antara kotak besar yang hitam itu akan kotak besarnya ada 25. Nah, di dalam satu kotak besar yang 25 itu ada kotak kecil. Nah, kotak kecilnya ada 16 gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti si sampelnya dijatuhkan di kotak-kotak tersebut lalu ditutup oleh cover gelas. Nah, jumlah sel dalam kotak besar itu dihitung, kemudian dihitung jumlah sel rata-rata dalam satu kotak besar itu untuk menyatakan jumlah sel per mililiternya. Nah, contoh perhitungannya, jumlah kotak sel per kotak besar dikali 25 kotak besar dikali 1 per 0,02 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1 mm persegi. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita punya sampel tuh jumlah kotak, jadi untuk menghitung berapa sih jumlah sel per mililiter sampelnya itu adalah dilihat dari jumlah sel per kotak besarnya. Kotak besarnya berapa dikali 25 dikali 50 dikali 10 pangkat 3. Jadi jumlah sel dikali 1,25 dikali 10 pangkat 6 per kotak besar. Nah, keuntungannya Petrov Hauser ini adalah murah dan cepat. Kalau tadi metode BRIT itu juga dia cepat gitu untuk pengujiannya. Kalau Petrov Hauser mudah dan cepat. Nah, untuk kelemahannya sama seperti metode BRIT. Untuk metode Petrov Hauser juga sel yang mati dengan sel yang hidup itu dia tidak bisa dibedakan. Kemudian yang ini Petrov Hauser ini ada lagi kelemahannya, yaitu untuk sel yang berukuran sangat kecil itu dia sulit untuk dilihat di mikroskop sehingga kadang-kadang tidak terhitung. Jadi hasilnya itu bisa saja sedikit bias atau sedikit tidak akurat karena ketika ada sel-sel yang sangat kecil dia tidak terhitung, tidak terlihat gitu. Dan ini juga tergantung dari ketelitian si analisnya, ketelitian orang yang melakukan pengujiannya gitu. Nah, ini kemudian untuk mempertinggi ketelitian, maka jumlah sel dalam suspensi harus tinggi. Nah, misalnya bakterinya 10 pangkat 6 sel per mililiter. Jadi karena yang kecil-kecil tadi sulit untuk dihitung gitu, sulit untuk dilihat gitu, tidak semua orang memiliki ketelitian mata yang sama, tidak semua orang memiliki kejelian mata yang sama, maka jumlah sel yang atau jumlah mikroorganisme dalam suspensinya atau dalam larutannya atau dalam bahan pangan itu harus tinggi, misal 10 pangkat 6 sel per mililiter. Oh ya, dan metode Petrov Hauser ini juga biasanya digunakan untuk bahan pangan cair gitu, sama seperti metode BRIT tadi. Nah, kemudian tidak boleh digunakan untuk mengandung mikroorganisme di dalam makanan nih. Banyak yang mengandung ekstrak makanan, makanya itu Petrov Hauser ini hanya digunakan lebih cocok untuk yang bahan pangan cair, misalkan air, minuman-minuman berasa, susu, seperti itu. Tapi kalau misalkan minuman tersebut dia ekstrak makanannya terlalu banyak, kan ada minuman berperisa juga yang
ada ekstrak makanannya, ada ekstrak buahnya gitu. Nah, itu juga sedikit sulit untuk dilakukan pengujian atau metode penelitian atau metode pengujian atau metode analisis dengan metode mikroskopi count dengan metodenya Petrov Hauser ini. Kemudian jenis yang kedua dalam pengujian mikroorganisme ini atau pengujian mikrobiologi ini adalah metode cawan. Nah, metode cawan ini memiliki prinsip jika sel mikroorganisme yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroorganisme tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Jadi teman-teman kan melakukan praktikum ya. Nah, di dalam praktikum nih biasanya metode cawan nih. Jadi ketika kita di sampel sudah dihaluskan, kemudian sudah dilakukan pengenceran, lalu sampel yang sudah diencerkan tersebut dimasukkan ke dalam Petri gitu, lalu diberi medium agar. Nah, prinsipnya itu adalah kita menumbuhkan mikroorganisme di dalam agar tersebut. Nah, sehingga si mikroorganisme itu dia tumbuh berkembang biak sesuai dengan suhu inkubasinya. Jadi misalkan ketika kita akan menumbuhkan bakterinya itu umum gitu, kita menggunakan suhu 35 derajat Celcius untuk suhu inkubasinya gitu. Jadi nanti mikroorganisme yang tumbuh itu yang dapat dihitung itu ya hanya mikroorganisme yang tumbuh di suhu tersebut dan koloninya itu dapat dilihat langsung. Jadi teman-teman juga bisa melihat langsung ya gitu dari si cawannya sendiri. Biasanya di medium agarnya itu dia ada warna putih-putih, yaitu putih kecil ataupun putihnya itu adalah besar gitu. Jadi ketika selesai inkubasi dilakukan metode pengamatan, nah si koloni-koloni yang terbentuk ini dia ada beberapa macam bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang seperti rantai gitu, ada yang dia itu menumpuk gitu. Jadi koloni kecil berada di dalam koloni yang besar, atau dia itu bergandengan gitu, atau bisa juga terpisah tapi dia tuh berdekatan tapi sebenarnya itu terpisah gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk koloninya. Nah, kemudian metode cawan ini adalah cara yang paling sensitif untuk menghitung mikroorganisme dan memiliki banyak keuntungan dibandingkan metode-metode pengujian yang lainnya. Nah, keuntungannya itu dia hanya sel yang hidup yang dapat dihitung. Kan kalau metode Petrov Hauser tadi dan metode Britt yang tadi itu hanya dia tidak bisa dibedakan mana sel yang hidup, mana sel yang matinya. Jadi tetap terhitung semuanya gitu kan. Kalau di metode cawan ini hanya yang hidup saja mikroorganisme yang dapat dihitung gitu. Nih. Kemudian dia beberapa mikroorganisme dapat dihitung sekaligus. Misalkan kita tuh bisa menumbuhkan juga dalam satu waktu gitu, dalam satu metode analisis, dalam satu kali metode pengamatan, kita akan menumbuhkan bakteri, beberapa jenis bakteri. Akan ada ALT, kemudian kita akan melakukan pengujian juga misalkan Salmonella Shigella gitu. Nah, itu kita bisa menguji dalam satu waktu dengan beberapa parameter yang berbeda gitu. Nah, kemudian dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari satu sel mikroorganisme dengan penampakan pertumbuhan spesifik. Jadi ketika sebenarnya tergantung media yang kita gunakan. Ketika misalkan kita tuh hanya ingin menumbuhkan ya udah metode mikroorganisme yang umum aja gitu. Ya udah kita menggunakan medianya PCA gitu. Ketika kita pengen numbuhinnya kapang sama kamir, ya udah kita menggunakan medianya PDA gitu. Itu teman-teman. Nah, kemudian kelemahannya dari masing-masing metode ini kan pasti ada kelebihan dan kelemahannya ya.
Nah, kelemahannya yang pertama itu hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya gitu, karena dia membutuhkan perhitungan gitu. Nah, beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk satu koloni. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi dia bentuknya ada yang mungkin dia koloni kecil berada di dalam koloni yang besar, atau bisa juga dia koloninya tuh sebenarnya terpisah, cuma karena dia berdekatan jadi terlihat seperti satu koloni gitu, atau dia tuh membentuk koloninya tuh seperti rantai gitu. Nah, ada juga koloni itu sebenarnya dia tuh satu koloni, tapi terlihat seperti menjadi dua koloni gitu. Jadi kayak bentuknya mungkin bisa seperti kacang gitu bentuknya dengan ada lekukan, dan di lekukan itu ternyata dia tuh masih bersatu sebenarnya selnya, sel mikroorganismenya. Tapi ketika kita lihat karena terdapat jarak yang sepertinya itu adalah sangat dekat gitu, yang jaraknya itu sulit untuk dilihat dengan koloni counter itu kurang begitu jelas gitu kalau itu. Nah, itu bisa jadi ketelitian dari si analisnya pun berbeda, dan akhirnya yang harusnya koloni tersebut terhitung satu, malah akhirnya terhitungnya menjadi dua koloni seperti itu. Nah, kemudian untuk medium dan kondisi inkubasi yang berbeda sehingga menghasilkan nilai yang berbeda pula. Jadi ketika misalkan kita akan menumbuhkannya bakterinya bakteri umum aja gitu, atau ALT. Kalau dari standar Badan POM itu untuk makanan itu biasanya parameternya ada ALT gitu, angka lempeng total gitu. Nah, si ALT ini berbeda inkubasinya dengan misalkan untuk penumbuhan kapang gitu, walaupun metodenya sama-sama metode cawan nih gitu. Jadi kondisi inkubasi di sini termasuk juga dengan suhu si inkubator tersebut atau suhu yang digunakan untuk inkubasi, dan juga medianya atau mediumnya. Selanjutnya, mikroorganisme yang ditumbuhkan itu harus dapat tumbuh pada medium yang padat dan membentuk koloni gitu. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan pengujian dengan metode cawan, kita harus memastikan dulu sampel yang kita punya itu apakah cocok untuk digunakan di metode cawan ini atau tidak gitu. Teman-teman sebentar ya, saya aplikasikan. Kemudian cawan Petri ini harus diletakkan di permukaan yang rata, lalu digoyangkan membentuk angka 8. Itu bertujuan agar antara sampel dan media itu adalah homogen, dan si sampel atau sel mikroorganismenya itu adalah tersebar merata gitu. Karena ketika kita tadi mempipet sampel masuk ke dalam cawan, dan itu di cawannya itu hanya di pojok sebelah kiri misalkan, lalu kita menuang media dan medianya di pojok sebelah kanan, bisa jadi nanti setelah inkubasi itu dalam media tersebut tidak tumbuh mikroorganisme, karena ya medianya di sebelah kanan, sampelnya dominannya di sebelah kiri gitu. Jadi tidak homogen gitu, harus dibentuk angka 8 itu agar homogen gitu, karena kita nggak mungkin menggoyangkan PT tersebut ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, yang ada nanti akan tumpah medianya gitu, dan akan mengenai ke tutup Petrinya, yang akhirnya bisa jadi sumber kontaminan gitu dari si ruang antara tutup dan wadah Petri. Kemudian metode tuang ini setelah medianya beku. Jadi tadi setelah kita menuang media ke dalam cawannya itu, setelah kita goyang-goyangkan membentuk angka 8, lalu kita bekukan agar tersebut beku di dalam laminar atau di tempat yang steril, kemudian diinkubasi dengan posisi terbalik. Kenapa posisinya harus terbalik? Itu agar kan diinkubasi itu suhunya sekitar, misalkan katakanlah kita pengujian HLT dalam satu makanan itu adalah 35 derajat Celcius. Ketika Petrinya tidak dibalik, otomatis ada ruang atau ada headspace antara si agar dengan tutup dari Petri disknya tersebut atau dari cawan Petrinya. Nah, dari kan suhunya tuh panas, bisa saja dia menyebabkan air atau menyebabkan uap yang ada di dalam agarnya tersebut menempel di atas
tutup petrinya. Lalu nanti yang ada si uapnya itu adalah jatuh kembali ke dalam media yang ada di cawan tersebut. Jadi nanti bisa menimbulkan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan atau mikroorganisme kontaminan. Jadi kita sebenarnya mau menumbuhkan ALT nih, tapi ternyata tiba-tiba ada kapang gitu, dan si kapang ini menutupi koloni ALT yang seharusnya kita hitung gitu. Koloni ALT yang sedang kita lakukan pengujian gitu. Maka dari itu si cawan petri ketika dimasukkan ke dalam inkubator itu posisinya harus terbalik. Nah, suhu dan waktu inkubator ini disetting sesuai dengan mikroorganisme yang akan inkubasi seperti yang saya katakan tadi. Misalkan ketika kita akan menumbuhkan ALT itu 35 derajat Celcius, tapi ketika kita akan menumbuhkan coliform dengan medianya chromocope itu suhunya misalkan 40 gitu. Dan itu tergantung dari pengujiannya apa gitu. Semuanya tuh balik lagi ke pengujiannya. Target pengujiannya tuh mikroorganisme apa gitu. Walaupun ketika prosesnya itu sama, ketika langkah-langkahnya atau prosedurnya itu sama, yang membedakan hanya jenis media karena sesuai dengan mikroorganisme yang akan kita tumbuhkan, karena setiap mikroorganisme memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian suhu dan waktu inkubasi. Nah, ini pun tergantung dengan karakteristik dan juga spesifikasi dari si mikroorganisme tersebut. Kemudian nih selama inkubasi itu yang terjadi adalah sel-sel itu akan tumbuh dan membentuk koloni sehingga kita bisa melihat langsung nanti ketika selesai proses inkubasi gitu. Jadi kita akan contohnya pengujian ALT yang biasa sering dilakukan di Bepom itu diinkubasi selama 48 jam gitu. Jadi selama dari 0 sampai 48 jam itu bakteri-bakteri atau mikroorganisme atau sel-sel mikroorganisme tersebut akan tumbuh perlahan dari mulai jam ke-0, jam ke-1, jam ke-2 sampai akhirnya jam ke-48. Dan ketika kita selesai masa inkubasi, kita melakukan pengamatan, kita bisa langsung melihat mikroorganisme atau sel koloni yang tumbuh di cawan petri tersebut. Kemudian perhitungannya menggunakan Quibi Colony Counter. Jadi, nah untuk colony counter ini sendiri itu ada beberapa macam, beberapa lebih ke model atau tipe dari colony counternya itu sendiri. Ada jenis colony counter yang pensilnya itu, pensil untuk kita membaca itu harus dari bawaan dari si alatnya. Ketika kita menggunakan spidol atau menggunakan pulpen, itu tidak akan terhitung karena biasanya ketika kita menekan satu koloni gitu di atas cawan petrinya itu udah langsung muncul angkanya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya koloni counter gitu, atau nanti ke depannya teman-teman bisa searching gitu, searching di internet itu jenis-jenis koloni counter yang digunakan untuk pengujian atau pembacaan hasil dari analisis mikrobiologi. Nah, untuk penelitiannya makanya dilakukan duplo. Jadi bisa saja misalkan di pengujian pertama ini dirasa kurang representatif gitu untuk memperkuat hasil dari pengujian yang pertama gitu. Jadi kita kan melakukan duplo. Jadi ketika misalkan nih harusnya hasil pengujian duplo itu hasilnya tidak berjauhan. Jadi kalau misalnya di petri yang pertama itu mikroorganisme yang tumbuhnya itu 5, nah di petri yang kedua itu mikroorganisme yang tumbuhnya 6, itu berarti proses analisisnya atau proses pengujiannya itu sama gitu. Metodenya akurat dan ketelitian orang yang melakukannya juga sama. Tapi ketika misalkan nih di petri pertama itu tumbuhnya 5 koloni. Tapi di petri kedua tumbuhnya tuh 200 koloni. Itu kan perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, ini dipertanyakan pengujiannya. Ini tuh dia pengujiannya apakah ketika yang ada 200 itu dia ada kontaminasi dari luarkah, atau memang ketika proses penuangan media itu adalah ketika media yang dituangkan di petri pertama itu terlalu panas sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh gitu. Atau
dia ketika diinkubasi di inkubator yang berbeda dengan suhu yang berbeda gitu. Nah, harusnya kalau misalkan duplo itu segala perlakuannya, segala halnya sama sehingga hasil akhirnya pun tidak berbeda jauh. Dan tujuan dilakukannya duplo ini kan untuk memperkuat argumen, untuk memperkuat pernyataan dari Petri yang pertama gitu. Jadi untuk memperkuat hasil analisis itu dilakukan duplo gitu. Dan ketika ada error data kita bisa cross check langsung ke Petri selanjutnya. Jadi ketika kita ragu dengan hasil kita tidak harus melakukan analisis ulang dari awal banget gitu. Jadi kita bisa melihat dari duploannya. Ketika memang dirasa nggak rasional hasilnya, contohnya seperti yang tadi yang 15, yang 1200, nah karena seperti itu terlalu jauh, kita bisa melakukan analisis ulang gitu. Nah, untuk selanjutnya jumlah koloni dalam contoh atau jumlah koloni dalam sampel itu bisa dihitung sebagai berikut. Jumlah koloni mili per gram, jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Tergantung kita melakukan pengencerannya tuh berapa. Jadi misalkan di Petri itu kita punya koloni 5. Kita menggunakan pengencerannya 10 pangkat min 1. Jadi 5 dikali 1 per 10 pangkat min 1. Gitu. Jadi 5 kali 10 pangkat 1. Jadi 50 koloni. Nah, untuk selanjutnya, metode yang kedua itu ada metode permukaan atau surface namanya, atau spread plate. Nah, metode di metode surface ini agar steril atau media steril terlebih dahulu dituangkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan beku. Jadi agar sterilnya atau media yang udah sterilnya itu yang dituangkan terlebih dahulu. Kalau tadi kan kalau di media cawan itu yang metode pour plate atau metode tuang itu, jadi kita memasukkan dulu sampelnya ke dalam sampel yang sudah kita lakukan pengenceran, kita masukkan ke dalam cawan, lalu kita tambahkan media. Sedangkan kalau di metode surface ini, medianya dulu yang ditambahkan ke dalam cawan Petri agar dia membeku. Nah, contohnya itu sebanyak 1 mili sampel atau sebanyak 1 mili contoh yang udah diencerkan di pipet ke permukaan agar tadi. Kemudian diratakannya dengan gelas melengkung atau biasanya kami menyebutnya dengan hockey stick. Hockey stick yang udah steril. Nah, cara mensterilkan hockey stick itu batang gelasnya dicelupkan ke dalam alkohol 95%, kemudian dipijarkan di atas api hingga alkoholnya terbakar dan dingin gitu. Jadi setelah dia dingin, lalu disebarkan si sampel yang ada di atas cawan tadi gitu. Kenapa harus dingin? Karena kalau panas nanti bisa jadi merusak agarnya dan juga bisa merusak sampelnya gitu. Nah, inkubasinya dan perhitungannya sama dengan metode tuang. Nah, catatannya itu di metode permukaan ini sampel yang ditumbuhkan itu hanya 0,1 mili, nggak boleh 1 mili. Jadi kalau tadi di metode yang metode tuang atau pour plate itu dimasukkan sampelnya tuh 1 mili ke dalam cawan Petrinya. Nah, sedangkan kalau di metode surface ini adalah 0,1 mili dan harus diletakkan menggunakan batang gelas melengkung atau namanya hockey stick gitu. Nah, selanjutnya ini ada contohnya. Penetapan jumlah koloni dalam susu. Pengenceran awalnya 10 pangkat min 1. Jadi 1 mili sampel dalam 9 mili buffer fosfat. Nah, dibuat pengenceran lebih tinggi sampai 10 pangkat min 4. Jadi faktor pengencerannya itu adalah 1/10. Jadi kan pengenceran awal dikali pengenceran seterusnya dikali jumlahnya. Jadi pengencerannya 1/10, maaf. Kan tadi pengencerannya sampai 10 pangkat min 4. Jadi ini 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Jadi 1/10 pangkat 4 itu sama dengan
10 pangkat minus 4. Nah, untuk menghitung koloni per mililiternya, kita ada jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Misal jumlah koloninya itu ada 64, dikali 1 per faktor pengencerannya itu adalah 10 pangkat min 4. Jadi 64 dikali 1 per 10 pangkat min 4 itu adalah 64 dikali 10 pangkat 4. Jadi 6,4 kali 10 pangkat 5. Kenapa dibuat ke pangkat 5? Karena peraturan atau standar atau regulasi untuk pernyataan hasil itu adalah 1 digit angka di depan koma gitu, dan harus ada komanya. Nah, ini adalah contoh pengencerannya. Jadi pengenceran itu ada yang 1:10, yaitu kita mengencerkan 1 mili di dalam 9 mili buffer fosfat, atau di dalam 9 mili larutan pengencer, atau di dalam 9 mili NaCl fisiologis. Itu namanya pengenceran 1:10. Kalau menggunakan metode pengenceran 1:100, yaitu 1 mili sampel, tapi kalau yang tadi tuh contohnya nggak dicairin dulu, jadi nggak di contohnya atau sampelnya itu tidak di pengenceran, jadi dia di dalam 99 mili buffer fosfat. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam cawan Petrinya seperti ini. Jadi dari sini 99 dari larutan 99 mili ini dia masukkan 1 mili untuk pengenceran 10 pangkat min 2-nya, lalu untuk 10 pangkat min 3-nya, kemudian 10 pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian ini untuk standar perhitungan. Nah, jadi untuk si laporan hitung cawan atau mikroorganisme yang dilakukan pengujian dengan metode cawan, baik itu metode spread ataupun cawar tuang atau pour plate, itu ada SPC-nya atau standar plate count-nya. Yang pertama itu teman-teman harus memilih cawan yang akan kita hitung itu adalah yang memiliki koloni antara 30 sampai 300. Itu adalah koloni yang nantinya akan kita laporkan, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dari hasil analisis kita. Nah, di sini beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni yang besar dan jumlahnya dilakukan sehingga dapat dihitung sebagai satu koloni. Ketika teman-teman menganalisis tuh koloni itu bentuknya tidak selalu bulat. Ada juga bentuknya yang tidak beraturan dengan warna yang bergradasi. Misalkan bagian pojok atas itu dia putihnya putih banget, tapi semakin ke kanan bawah itu agak sedikit pudar putihnya. Jadi ketika di sebelah kanan sini ada mikroorganisme yang tumbuh yang lebih kecil, teman-teman tuh bingung gitu, ini tuh 2 atau 1 gitu, karena yang ini tuh nggak jelas ujungnya di mana ya si koloni yang pertama dari sudut kiri atas ke bawah ini. Sedangkan yang kedua sebelah sini udah ada yang kecil gitu. Nah, itu bisa dihitung sebagai satu koloni. Kemudian satu deret atau rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang mungkin bentuknya tuh dia seperti rantai gitu, deretan-deretan. Ada juga yang bentuknya seperti kacang, seperti itu. Nah, itu bisa dihitung sebagai satu koloni. Nah, standar perhitungannya ada beberapa kaidahnya, dan kaidah-kaidah ini harus teman-teman pahami dan teman-teman hafal, karena teman-teman ini akan digunakan sampai kerja gitu. Walaupun nanti mungkin memang ada regulasi yang baru dari Badan Standarisasi negara kita, nanti disesuaikan. Tapi untuk dasarnya, untuk dasar dalam pelaporan hasil itu, kaidah-kaidah SPC ini akan terus berguna pokoknya sampai seterusnya gitu. Jadi nggak hanya cuma di mata kuliah mikrobiologi aja sampai nanti ujian, sampai nanti UAS, atau sampai nanti kuis gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya nggak usah dipeduliin lagi, tidak seperti itu, karena ini akan terus ke bawah sampai nanti di dunia kerja gitu. Ini tuh kayak sebagai untuk bekalnya kita. Nah, yang pertama itu
yang dilaporkan itu dua angka. Angka pertama depan koma dan angka kedua di belakang koma. Nah, jika angka yang ketiga itu di atas koma, di atas 5, itu dibulatkan satu angka pada angka di depannya atau pada angka kedua. Jadi misalkan belakangnya itu adalah 6. Nah, kita bulatkan. Jadi misalkan digit yang kedua itu adalah 7, digit yang ketiganya itu adalah 6. Nah, yang 6 ini kita bulatkan ke atas ke digit yang kedua. Jadi si digit yang keduanya ini adalah 8. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa jumlah koloni per pengenceran. Jadi contohnya untuk yang pertama ini di 10 pangkat min 2 ini tumbuh koloninya 135. Sedangkan di 10 pangkat min 3 ini hanya 20 dan di 10 pangkat min 4 ini hanya 5. Kita pakai kaidah yang pertama itu adalah tadi yang sebelumnya, koloni yang dihitung itu adalah yang berjumlah 30 sampai 300. Di baris pertama ini hanya di pengenceran 10 pangkat min 2 yang nilainya memenuhi persyaratan, berada di antara 30 dan 300. Sedangkan di pengenceran 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 4 itu tidak. Maka dari itu untuk SPC-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat 4. Sedangkan di baris yang kedua, ini di 10 pangkat 2-nya itu ada 400, di 10 pangkat 3-nya ada 225, dan di 10 pangkat 4-nya ada 9. Nah, karena 9 ini adalah di bawah 30, dan 400 ini adalah di atas 300, jadi kan yang tidak termasuk ke dalam range yang akan kita gunakan, tidak masuk ke dalam persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi yang masuk ke dalam persyaratan itu adalah yang 225 koloni kali 10 pangkat 5. Kenapa di sini kali 10 pangkat 3, maaf. Karena pengencerannya adalah 10 pangkat min 3. Jadi 225 kali 10 pangkat 3 itu karena kita harus 2 digit angka, jadi 2, ini harusnya 2,3 ya. 2,3 kali 10 pangkat 5. Karena harus satu digit angka di depan koma gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, ketika di pengenceran 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3 itu adalah TBUD, dan di pengenceran 10 pangkat min 4 itu ada 197 koloni, maka penulisannya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Kenapa 2 kali 10 pangkat 6? Karena kaidah yang pertama tadi, dia lebih dari 5 dibulatkan ke angka berikutnya. 7 lebih dari 5 dibulatkan ke angka depannya. Angka depannya 9, jadi kita bulatkan lagi ke angka yang depannya. Jadi 2. Jadi 200 kali 10 pangkat 4. 200 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Nah, lalu yang selanjutnya, jika semua pengenceran itu dibuat untuk membiarkan hasil di bawah 30 koloni, itu bisa gitu. Jadi kita tuh akan menghasilkan koloninya yang tumbuh itu di bawah 30 pokoknya gitu. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah koloni pada pengenceran terendah yang dihitung. Nah, hasilnya itu dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikali sama faktor pengencerannya berapa. Tapi jumlah yang sebetulnya, jumlah hasil yang realnya itu tetap dicantumkan di dalam kurung. Contohnya ini. Di sini ada pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Gitu. Nah, di sini 10 pangkat min 1-nya itu adalah 16. 10 pangkat min 1, 16, 10 pangkat min 2 ini 4, 10 pangkat min 3 ini 2. Gitu. Jadi kita mengambil data itu adalah pengenceran yang terendah, 10 pangkat min 1 gitu, di pengenceran 10 pangkat min 1. Jadi kita tetap menulisnya kurang dari 30 kali 10 pangkat min 2, dan hasilnya ditulis 1,6 kali 10 pangkat 2. Untuk selanjutnya, itu jika semua pengenceran dibuatnya tuh di atas 300 koloni dalam satu petrinya, maka jumlah koloni pada
pengenceran tertingginya aja yang dihitung. Misalnya tuh cara penghitungannya itu adalah satu cawan Petri dibagi 4. Kemudian dihitung 1/4 bagiannya itu berapa jumlah koloninya, lalu dikali 4. Nah, hasilnya itu pasti lebih dari 300. Nah, cara pencantumannya itu sama seperti tadi yang kurang di bawah 30, tapi hasil realnya atau hasil nilai aslinya itu tetap ditulis. Tuh. Contohnya yang ini. Kita di baris pertama ini ada di 10 pangkat min 1 itu TBUD, 10 pangkat min 2-nya TBUD, lalu 10 pangkat min 3-nya itu adalah 355. Jadi pengencerannya itu adalah lebih dari 3,0 kali 10 pangkat 5. Kenapa 10 pangkat 5? Karena kita menggunakan pengencerannya hingga 10 pangkat min 3, dan ini hasilnya di atas 300. Kalau ratus atau 100 itu kan 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat pangkat min 2 ditambah pangkat min 3, jadi pangkatnya 5 gitu. Jadi di atas 3 kali 10 pangkat 5 gitu. Karena jatuhnya tadi kan koloni yang tumbuh dikali 1 per faktor pengenceran. Nah, 1 per 10 pangkat min 5 itu adalah 10 pangkat 5. Tapi hasil realnya ditulis jadi 3,6 kali 10 pangkat 5. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama TBUD, yang keduanya 325, yang ketiganya 200. Nah, ini juga sama yang diambil. Itu adalah yang di atas 300, karena semua pengencerannya dibuat untuk pembiakan hasil di atas 300 koloni. Nah, kemudian ini, ketika cawan itu dari 2 tingkat pengenceran menghasilkan koloninya 30-300. Jadi ada 2 pengenceran yang hasilnya tuh memenuhi ke dalam persyaratan 30 dan 300. Nah, kita harus membuat dulu perbandingan hasil tertinggi dan terendah dari pengenceran tersebut. Nah, jika hasilnya itu kurang dari 2, maka cara perhitungannya adalah rata-rata dari nilai tersebut dengan memperhitungkan pengencerannya. Jadi kalau misalnya dia 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1, nah itu pangkatnya juga harus tetap diperhitungkan gitu. Jadi tidak hanya angka-angka koloninya, jadi pangkatnya juga tetap diperhitungkan gitu. Nah, contohnya tuh jika perbandingannya di atas 2, maka dilaporkannya hanya hasil yang terkecil. Contoh nih yang pertama, di 10 pangkat min 1 ini ada 293 koloni, di 10 pangkat min 2 ini ada 41 koloni, di 10 pangkat min 3 ini ada 4 koloni. Jadi ada 2 yang memenuhi persyaratan, yaitu yang 293 dan juga 41. Nah, kita buatkan dulu perbandingannya. Nah, 41.000 dikali 29.000 dibagi 29.300 itu 1,4 di bawah 2. Berarti kita rata-ratakan antara hasil dari pengenceran 10 pangkat min 1 dengan hasil dari pengenceran 10 pangkat min 2 ini gitu. Nah, untuk contoh yang kedua ini antara 140 dan di pengenceran 10 pangkat min 1 dan 32 di pengenceran 10 pangkat min 2 gitu. Nah, ini perbandingannya dia lebih dari 2. Maka kalau lebih dari 2 itu hasil yang dilaporkan adalah hasil yang terkecil gitu. Selanjutnya, jika cawan Petrinya duplo, setiap pengencerannya itu dilakukannya duplo gitu. Jadi kita nggak boleh mengambil cuma satu dari cawan Petri tersebut gitu. Jadi harus dua-duanya dan harus memenuhi syarat 30-300 gitu. Contohnya ini di pengenceran pertamanya 175, di pengenceran keduanya 208. Di duploannya 208. Lalu di 10 pangkat min 2-nya Petri pertamanya 16, Petri keduanya 17. Sedangkan di pengenceran yang ketiga itu 1 dan 0. Kita lihat ini nilainya kalau misalnya ada di antara 30 dan 300 itu cuma ada di 10 pangkat min 1. Jadi kita
merata-ratakan antara 175 dan 208 di 10 pangkat min 1. Jadi nanti pangkatnya tetap diperhitungkan ya teman-teman ketika teman-teman sedang melakukan SPC. Oke, nah ini ada contoh lagi. Ada beberapa contoh juga di 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Ini ada dua pengenceran yang masuk ke dalam min 2. Ini untuk yang pertama. Yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama nih. Ini masing-masing ini adalah contoh dari kasus-kasus yang biasa terjadi. Nah, kalau ini antara pengenceran kita hasilnya di sini 1,5 kali 10 pangkat min 3. Ini merupakan rata-rata pengenceran dari 10 pangkat min 1. Karena perbandingan antara pengenceran 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3 itu 2,4. Maaf. Nah, jadi kan tadi kalau misalnya dia pengencerannya di atas 2, itu diambil yang pengenceran terendah. Jadi kita ngambil nilai yang dari pengenceran 10 pangkat min 1 ini. Rata-rata dari 10 pangkat min 1 ini. Rata-rata dari duploan yang 138 dan 162. Nah, untuk kasus yang kedua itu adalah perbandingan antara 10 pangkat min 2 itu dia pengencerannya lebih dari pengencerannya kurang dari 2, maka diambil adalah rata-rata pengenceran dari 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2. Jadi ini dirata-ratain dulu. Nah, 10 pangkat min 2 ini rata-ratanya berapa, yang 10 pangkat min 1 ini rata-ratanya berapa, lalu keduanya baru dirata-ratakan. Jadi hasilnya 3,1 kali 10 pangkat 3 gitu. Nah, di contoh yang ketiga ini dia ada ini di atas 300 nih, 305 dan 291. Nah, sedangkan nilainya itu, nilai perbandingannya itu ada lebih dari 2. Dia tetap diambilnya adalah pengenceran yang ini kan di bawah 30 kalau yang sungguhnya. Jadi hanya di 10 pangkat min 1 yang memenuhi persyaratan antara 30 dan 300. Walaupun yang 305-nya ini adalah dia tidak memenuhi persyaratan karena lebih dari lebih dari 300. Maka tetap dilakukan rata-rata pengenceran dari 10 pangkat min 1 ini. Gitu. Walaupun dia di atas 300 karena kita kalau duplo itu tetap harus memperhitungkan keduanya. Jadi tidak boleh hanya salah satunya saja. Nah, untuk metode yang selanjutnya, tadi kan udah ada mikroskopik. Mikroskopik itu ada metode Brit, ada Petrovauser, kemudian ada metode cawan, ada cawan tuang atau pour plate, kemudian ada metode sprit juga gitu kan. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah MPN atau nama metodenya Most Probability Number. Nah, Permisi teh. Interupsi. Ya. Bisa diulangi. Enggak teh. Atau nanti di akhir. Yang mana? Kaidah 4 sama 5. Kaidah 4 sama 5. Mau di akhir atau mau sekarang di reviewnya? Kalau nanti takutnya lupa sih teh. Boleh. Kaidah 4 dan kaidah 5. Biasanya itu ada 3 seri tabung dan satu seri itu terdiri dari 3 tabung. Jadi kita kita melakukan analisis di 3 seri tabung dengan satu seri tabung itu biasanya 3 tabung. Jadi totalnya tuh ada 9 tabung dan di dalam tabung besarnya itu ada tabung kecil, tabung Durham gitu. Mungkin teman-teman juga nanti ada rakunnya mungkin untuk yang metode MPN ini. Nah, metode MPN ini di perhitungannya itu adalah berdasarkan jumlah tabung positif gitu. Jadi salah satu contohnya itu adalah tabung yang ditumbuhi oleh mikroorganisme itu dia ada tandanya, yaitu adanya kekeruhan dan terbentuknya gas. Jadi dari seri-seri tabung itu misalkan nih seri yang pertama
ada kekeruhan dan tabung gas, berarti itu positif. Nah, seri yang kedua dia ada kekeruhan dan positif juga, ada kekeruhan dan gelembung juga. Jadi tadi kan saya bilang satu seri itu ada 3 tabung. Jadi ada 9 tabung. Misalkan di seri yang pertama itu ada 2 tabung yang positif dengan ditandai adanya kekeruhan dan terbentuknya gas. Kemudian di tabung seri yang kedua itu ada 1. Sedangkan di seri yang ketiga itu tidak ada yang tumbuh, berarti ada 2, ada 1, ada 0. Jadi nanti kita akan punya namanya tabel MPN, dan tabel itu udah udah sebuah standar. Jadi kita nanti tinggal lihat hasilnya gitu. Jadi kayak 3 2 1. Oh, atau enggak 2 1 0. 2 1 0 ini adalah cara penulisan akhirnya berapa gitu. Itu ada ini ya, sudah ada perhitungannya, sudah ada standarnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh pengencerannya, ini sampelnya, lalu diencerkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Durham. Nah, kita lihat nih, di sini dia menggunakannya 4 seri. Jadi di seri yang pertama yang terdiri dari 3 tabung ini, yang positifnya itu adalah 3 tabung. Nah, di yang seri yang kedua yang positifnya itu 2 tabung, di seri yang ketiga yang positifnya 1 tabung, nah di seri yang keempat itu adalah tidak ada. Jadi kombinasinya 3 2 1 0 gitu. Nah, dari situ itu udah ada perhitungannya ke tabel. Jadi itu kita harus melihat tabelnya. Nah, dari masing-masing pengenceran tadi itu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi nutrien broth, nama medianya. Kemudian untuk setiap pengenceran itu menggunakan 3 seri tabung, seperti yang saya katakan tadi, dan untuk suhu dan waktunya itu tertentu, dan dia dilihat dari tabung positif tadi itu adalah kekeruhan dan pembentukan gas. Kemudian contohnya 3 seri tabung tadi menunjukkan nilai MPN 1,5. Jadi yang contoh yang tadi itu, contoh di yang sebelumnya itu adalah nilai MPN-nya 1,5. Tuh. Nah, ini nilai MPN itu yang kita peroleh dari standarnya itu 1,5 dikali. Tadi kita dapat pengencerannya sampai 10 pangkat min 3. Jadi ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tadi kan ada 4, tapi dia sebenarnya itu adalah 3 kali pengenceran gitu. Nah, pengenceran tabung tengahnya itu ada 3, jadi 1,5 kali 10 pangkat 3 hasil MPN-nya. Nah, untuk tabel yang digunakan untuk nilai MPN 3 seri tabung berbeda dengan yang 5 seri tabung. Kalau yang tadi itu adalah contoh yang 3 seri tabung. Nah, jika pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4, maka jumlah tabung yang positif ditambahkan pada nilai kombinasi ketiga. Gitu. Contohnya adalah seperti ini. Nih, di 10 pangkat min 1 tabung positifnya ada 3. Di 10 pangkat min 2 tabung positifnya ada 3. Di 10 pangkat min 3 tabung positifnya ada 2. Di 10 pangkat min 4 hanya ada 1. Jadi yang 4 ini dikombinasikan ke yang sebelumnya, ke pengenceran sebelumnya gitu. Nah, ini kombinasinya adalah 3 2 1. Nilai MPN-nya 1,5 gitu. Nilainya untuk pelaporannya 1,5 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ada 3101. Itu kombinasi MPN-nya 311, nilainya 0,75. Jadi ini teman-teman tuh harus melihat tabung MPN-nya, tabelnya gitu. Mungkin teman-teman udah punya, biasanya kalau praktikum suka dikasih sekaligus dengan tabelnya ketika metode analisis menggunakan MPN ini. Gitu.
Kalau ya tadi kalau misal metode pour plate itu kita bisa lihat langsung koloninya dan kita bisa langsung ngitung. Kalau ini kita cuma hanya bisa ngitung dari si adanya terbentuknya kekeruhan dan gas, itu setnya berapa kita catat lalu kita cocokkan dengan tabel MPN, nilai MPN-nya. Nah, yang selanjutnya adalah metode turbidity gitu. Nah, ini biasanya tuh untuk kultur bakteri yang merupakan suspensi koloid yang menyerap atau memantulkan sinar yang datang. Maaf, ada typo. Ini harusnya sinar yang datang. Nah, kemudian pada batas tertentu, sinar yang diserap atau dipantulkan oleh suspensi bakteri ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi sel-sel bakteri yang terdapat di dalam kultur tersebut. Jadi, turbidity ini tuh kurang lebih kayak ngelihat kekeruhan gitu, kekeruhan dari koloni tersebut atau dari kultur bakteri itu, karena si kultur bakteri ini merupakan suspensi koloid yang dia itu bisa menyerap atau memantulkan sinar yang datang gitu. Nah, untuk mengukur persen sinar yang diabsorpsi oleh suspensi bakteri itu biasanya dilakukannya pakai spektrofotometer. Nama metodenya turbidimetri, alatnya spektrofotometer. Nah, prinsip kerjanya, sinar yang melalui kultur bakteri yang mengandung sel-sel bakteri tersebut, sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Nah, jumlah sel yang dipantulkan dan diteruskan itu dapat diukur oleh fotosel yang dihubungkan dengan galvanometer. Ini lebih ke prinsip kerja si alatnya ya. Nah, untuk metode turbidimetri ini, kemampuan kultur untuk mengabsorpsi sinarnya itu dinyatakan dalam persen sinar, yaitu namanya persen transmittance. Nah, pada batas tertentu, persen sinarnya itu dilakukan berbanding terbalik dengan konsentrasi sel. Jadi sebenarnya tergantung mikroorganismenya juga gitu. Karena untuk mikroorganisme tertentu bisa dilakukan untuk metode analisis A, tapi dia tidak cocok digunakan untuk metode analisis B gitu. Jadi masing-masing mikroorganisme ini memiliki karakteristik dan spesifikasi tertentu, makanya untuk metode pengujiannya pun spesifik gitu. Jadi nggak semua mikroorganisme bisa dilakukan metode A, tidak semua mikroorganisme bisa dilakukan metode B gitu. Nah, kembali lagi ke metode turbidity ini, cara yang mudahnya itu adalah dengan menyatakan jumlah sinar yang diabsorpsi atau OD atau optical density itu berbanding lurus dengan konsentrasi sel. Nah, OD ini merupakan fungsi dari negatif log dari persen transmisi atau T. Nah, jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi optical density atau OD itu adalah 2 min log T. Nah, sampel yang digunakan itu biasanya diencerkan. Misalnya ada 1:1 atau 1:4 atau 1:8 dan seterusnya. Pokoknya itu dilakukan agar konsentrasi yang terlalu tinggi itu tidak berbanding lurus dengan konsentrasi sel. Nah, dalam metode turbidimetri ini dapat dilakukan larutan standar dengan konsentrasi sel yang diketahui. Kemudian dibuat kurva standar berdasarkan OD yang diketahui. Untuk metode turbidity ini, kalau itu mungkin untuk industri tertentu ya, untuk industri pangan tertentu, karena sepertinya jarang digunakan gitu ketika di industri makanan itu. Walaupun mungkin memang ada beberapa perusahaan makanan atau minuman yang menggunakan turbidity ini gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan makanan dan minuman itu cenderung lebih ke baiknya menggunakan ALT gitu, karena kita di Indonesia, maka kita harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh negara, dan yang ditetapkan oleh negara kita itu adalah standar dari BPOM, dan beberapa standar dari BPOM itu tergantung dengan pangan yang kita hasilkan. Misalkan contohnya untuk wafer, cookies, pie, biskuit itu dia menggunakan biasanya metodenya tuh ada ALT, kemudian ada papan kamir gitu, jenis mikroorganisme yang dipersyaratkannya atau jenis analisis mikrobiologi yang dipersyaratkannya akan berbeda lagi dengan
air gitu, air minum itu berbeda juga dengan dengan yogurt gitu, dengan minuman itu kan sejenisnya masih dalam kategori minuman dengan tingkat viskositas yang berbeda. Nah, dia juga beda gitu standarnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sampel, karena ketika kita analisis, kita pasti membutuhkan sampel dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari sampel. Jadi, sampel ini adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Jadi, sampel itu kan harus merepresentasikan merepresentasikan yang ada gitu. Jadi merepresentasikan misalkan kita punya satu batch adonan wafer gitu. Nah, kita akan mengambil sampel dari si adonan wafer tersebut dan satu batch itu misalkan katakanlah 300 kilo. Gak mungkin kan kita melakukan analisis terhadap 300 kilo tersebut. Kalau si 300 kilo itu kita analisis, berarti perusahaan tidak memproduksi apapun. Nah, makanya kita mengambil sampel dari si 300 kilo tersebut, dan untuk pengambilan sampelnya itu adalah harus representatif, harus menggambarkan si 300 kilo itu. Makanya ada cara untuk pengambilan sampel gitu. Contohnya itu ada beberapa metode sampling itu ada yang menggunakan metode random gitu. Jadi misalkan ketika kita punya 300 kilo dan ditempatkan di dalam wadah berbentuk kotak, karena metodenya random, jadi kita ngambil dari pojok kanan, kiri, atas, bawah, kemudian agak tengah sedikit gitu, lalu agak bawah sedikit. Jadi jarak antar titik pengambilan sampelnya itu random gitu. Jadi di batch yang ini ngambilnya di titik tersebut, lalu di batch yang selanjutnya ngambilnya di titik yang berbeda gitu. Nah, itu bisa jadi ada juga berdasarkan tabel gitu. Nah, itu untuk yang tabel itu juga ada acuannya gitu. Itu memang sudah ditetapkan. Jadi ketika misalkan contohnya satu perusahaan dia membeli terigu 1 ton. 1 ton itu misalkan terdiri dari 500 karung. Kita kan harus sampling nih dari si 500 itu. Nah, itu ada beberapa metodenya sesuai dengan tabel samplingnya tersebut. Di tabel sampling tersebut udah ada acuannya. Misalkan untuk 1 ton yang datang dengan jumlah 500 batch atau 500 kemasan atau 500 sak, itu jumlah yang harus diambilnya itu adalah berapa sak gitu. Jadi dari si 500 sak yang datang itu kita misalkan hanya mengambil 50 sak. Dari 50 sak itu kita mengambil misalkan untuk masing-masing saknya itu hanya 10 gram, misalkan seperti itu. Jadi itu untuk sampel atau sampling itu ada perhitungannya. Ada juga sampling yang menggunakan rumus akar N plus 1 gitu. Jadi contohnya kalau misalnya ketika ada datang suatu bahan baku sebanyak 25 drum, misalkan 25 drum dengan satu drumnya kapasitasnya 1 ton, berarti ada 5 ton. Nah, dalam 25 itu berarti akar N plus 1, akar 25 plus 1 gitu kan. Akar 25 kan 5 tambah 1, 6. Berarti dari 25 drum yang ada tersebut kita harus mengambil sampelnya adalah 6 drum, dan dari 6 drum tersebut kita mengambil sampelnya berapa banyaknya itu tergantung bahan bakunya. Itu bisa kembali lagi ke kebijakan perusahaan, bisa juga kita mengikuti standar sampling yang dalam prinsip pengambilannya itu. Secara umum yang pertama adalah suatu bagian tertentu, nih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sudah menggambarkan batch atau populasinya yang mengandung jenis dan jumlah bakteri tertentu. Kemudian dari batch tersebut diambil sebagian kecil volumenya untuk diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyaknya sampel yang diambil itu harus menggambarkan kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita tuh udah ngambil sampel ternyata ketika analisis tuh kurang gitu. Nah, jadi nanti itu akan membuat hasil analisis menjadi tidak akurat.
gitu, karena sampel yang dilakukan untuk misalkan kita udah ngambil nih sampel cukup nih untuk analisis ALT, tapi untuk analisis coliform ini ternyata kurang, kita ngambil sampel lagi. Nah, itu akan menghasilkan hasil analisis yang sedikit bias, hasil analisis yang tidak akurat bisa dikatakan, karena sampel yang untuk analisisnya itu berbeda gitu. Walaupun memang dari populasi yang sama. Lalu sebagian kecil ini diambil atau sampel harus sedapat mungkin menggambarkan populasi. Pokoknya dia harus representatif, harus menggambarkan populasi, harus menggambarkan batch yang ada. Nah, kemudian pengambilannya juga harus secara statistik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bisa ada yang pakai metode random, ada yang akar N+1, kemudian ada yang berdasarkan tabel sampling gitu. Nah, ini bisa ditinjau dari volume yang diambil dan perulangan yang dilakukan. Kemudian pada saat pengambilan sampel itu diharuskan supaya bakteri yang masuk ke dalam wadah penampung sampel itu benar-benar dari sumbernya, jadi bukan dari lingkungan. Ketika kita akan mengambil sampel susu, peralatan yang kita gunakan, kemudian cara proses pengambilan sampelnya juga itu harus aseptis, harus steril gitu, agar tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan. Karena ketika kita terjadi kontaminasi, hasil analisisnya bias, itu akan tidak akurat dan juga akan berimpact. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kita ngambil sampel, kemudian secara tidak aseptis, terus nanti hasil analisis mikronya ternyata tidak sesuai standar, padahal mungkin kenapa dia tidak sesuai standar itu adalah karena proses pengambilan sampel yang tidak aseptis, sehingga hasil mikronya adalah tinggi dan tidak sesuai standar. Jadi barang yang seharusnya rilis dijual ke konsumen itu bisa saja dia menjadi di reject dan dimusnahkan. Bayangkan kalau misalnya dimusnahkannya itu dia satu batch produksi itu dia memproduksi misalkan 10.000 karton. 10.000 karton itu kalau diuangkan itu bisa jadi berapa miliar gitu. Jadi karena ketika di perusahaan itu tidak hanya memperhitungkan untuk keamanan pangannya juga, tapi impact ke bisnisnya juga. Jadi sebenarnya bisnis dan juga dari keamanan pangan dan hasil analisis itu adalah berkesinambungan gitu. Jadi memang dari analisis nih, misalkan analisisnya kan cuma gini aja, cuma gini doang, pengambilan sampelnya kan yang kita butuhkan cuma sedikit, ya udah deh yang ngambilnya dikit aja, nggak usah steril gitu. Nanti impact-nya tuh akan besar gitu. Jadi teman-teman ketika melakukan analisis atau ketika melakukan pekerjaan apapun itu harus penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan prinsip, penuh dengan etika gitu, dan semuanya tuh dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat di nanti ke depannya tuh dapat ditindaklanjuti gitu apabila terjadi sesuatu gitu. Nah, selanjutnya sampel yang mengandung bakteri juga harus dijaga agar tetap menggambarkan kondisi yang sebelum memasuki tahap analisis. Jadi misalkan gini, teman-teman itu kan tahu untuk misalkan analisis susu itu dia ketika ngambil sampel atau ketika di lapangannya nih, susu ini adalah metode penyimpanannya di suhu misalkan 20 derajat. Lalu teman-teman ngambil sampel di suhu 20 derajat secara aseptis, lalu si sampel ini tuh misalkan ngambil sampelnya hari ini tapi akan dilakukan analisisnya besok. Nah, teman-teman harus menjaga kondisi si sampel ini tetap sama dengan populasinya. Jadi ketika dia harus disimpan di suhu 20 derajat, si sampel yang sudah teman-teman ambil pun itu harus disimpan di suhu 20 derajat. Karena ketika dia tidak disimpan sesuai dengan populasinya, itu tidak akan menggambarkan kondisi mikroorganisme yang ada, tidak akan menggambarkan kondisi mikroorganisme seperti populasinya gitu. Jadi bisa saja nanti hasilnya itu adalah ketika teman-teman misalkan taruh suhunya tuh lebih rendah, bisa saja nanti malah menjadi mikroorganisme yang tumbuhnya tuh adalah tidak ada atau bahkan sedikit. Jadi hasilnya tuh kayak, oh iya bagus ya, hasilnya tuh masuk ke dalam standar dan sangat jauh dari standar, jauh di bawah standar, jadi hasilnya tuh bagus. Padahal sebenarnya mungkin hasilnya tuh bisa saja dia memang masuk ke dalam standar tapi tidak dengan nilai hasil analisis yang lebih rendah gitu.
Nah, agar prinsip pengambilan sampel itu tercapai, maka dalam pengambilan sampel itu ada beberapa persyaratannya. Yang pertama itu harus steril. Pokoknya peralatan atau apapun yang akan bersentuhan dengan barang atau bahan atau produk yang akan kita ambil sampelnya, yang akan kita sampling itu harus steril. Kemudian dilakukannya secara aseptis, lalu dipilih peralatan sesuai dengan metode pengambilan yang sesuai dan jenis sampel. Jadi contohnya nih, teman-teman akan mengambil sampel flavor yang bentuknya cair. Itu alat samplingnya atau metode pengambilan sampelnya pun itu akan berbeda dengan ketika teman-teman misalkan akan melakukan sampling berbahan baku tepung-tepungan gitu. Dengan tepung-tepungan itu teman-teman bisa saja menggunakan skop khusus, tapi untuk sampel flavor ini, pengambilan sampel flavor ini teman-teman tidak bisa menggunakan skop, teman-teman harus menggunakan pipet misalkan seperti itu. Kemudian setelah diambil, sampel itu harus langsung dianalisis untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, dapat disimpan pada suhu dingin. Nah, jika diperlukan dapat ditambahkan suatu zat ke dalam sampel dengan tujuan melindungi mikroorganisme dari kerusakan. Nah, yang saya jelaskan tadi itu kondisinya tuh harus sesuai merepresentasikan populasinya gitu, dan pokoknya untuk harus sama dengan kondisi populasinya, entah itu harus ditambahin zat atau apa untuk melindungi mikroorganismenya dari kerusakan, atau misalkan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan atau mikroorganisme kontaminan gitu. Nah, sebaiknya sampel itu memang harus langsung dianalisis. Jika tidak, maka harus ada pengkondisian yang memang dia akhirnya tuh akan menggambarkan populasinya. Kemudian sampel harus diberi identitas seperti nama sampel, waktu pengambilan, tempat pengambilan, dan operator pengambilan sampel. Jadi contohnya misalkan kita akan mengambil sampel tepung tapioka. Nama sampelnya tepung tapioka. Waktu pengambilannya misalkan 8 Mei 2024 pukul 12.05. Kemudian tempat pengambilan sampelnya misalkan di area sampling di lorong 3 gitu, area sampling lorong 3. Jadi misalkan area sampling lorong 3 ini adalah tempat yang khusus digunakan untuk sampling bahan tepung-tepungan gitu, dan mungkin nama operator yang mengambilnya siapa nih, nama PIC-nya. Jadi ketika nanti terkadang nama PIC yang mengambil untuk sampel dengan yang menganalisis ini beda. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya QC incoming. Misalkan si QC incoming ini dia mengambil sampel bahan baku atas nama A, lalu yang menganalisisnya si B gitu. Jadi nanti ketika misalkan ada hasil analisis yang tidak sesuai dengan standar, kita bisa melakukan traceability. Kita bisa melakukan penelusuran. Oh, ini tuh nggak masuk standarnya karena apa nih? Kita lihat dari proses analisisnya, apakah proses analisisnya tidak sesuai dengan standar, ataukah kalau misalkan proses analisisnya semuanya sudah sesuai dengan standar, maaf. Nah, kalau metode analisisnya semuanya sudah sesuai dengan standar, lalu kita lihat lagi, oh mungkin dari metode pengambilan sampelnya. Jadi kita akan menelusuri dari atau melakukan traceability itu bisa dari belakang ke depan, bisa dari depan ke belakang. Kalau dari belakang ke depan itu dari hasil analisisnya segini, ini karena apa? Kita lihat proses analisisnya, kita lihat proses pengambilan sampelnya. Tapi kalau traceability dari depan ke belakang itu berarti dari proses pengambilan sampelnya, lalu ke proses analisisnya, lalu ke hasilnya gitu. Jadi akan menemukan jawaban kenapa nih hasilnya tidak sesuai standar gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampling plan. Nah, sampling plan ini menurut J tahun 2000 itu adalah suatu pernyataan berdasarkan persyaratan atau kriteria secara mikrobiologi untuk menentukan derajat penerimaan keamanan pangan berdasarkan jumlah sampel yang sesuai dan dengan metode yang spesifik. Tuh. Nah,
Sedangkan menurut BPOM di tahun 2016 itu sampling plan itu adalah rencana penarikan jumlah sampel, batas mikrob, unit analisis, dan jumlah sampel yang diperbolehkan melewati batas mikrob untuk menentukan keberterimaan suatu produk pangan gitu. Nah, untuk sampling plan ini membutuhkan kriteria mikrobiologi. Nah, kriteria mikrobiologi itu adalah suatu batas persyaratan yang dapat menunjukkan keberterimaan suatu batch berdasarkan jumlah mikroorganisme jenis tertentu dari suatu jenis bahan tertentu. Jadi gini, misalkan nih, kita punya tepung tapioka, katakanlah kita punya tepung tapioka, lalu tepung tapioka ini batas keberterimaannya tuh berapa sih dari satu batch ini. Kita punya misalkan batch A. Batch A ini adalah tepung tapioka yang diproduksi tanggal 8 Mei. Nah, si iri tepung tapioka ini apakah dia masuk ke dalam keberterimaan. Keberterimaan ini adalah kata lainnya tuh bisa biar lebih mudah untuk dipahami itu kayak ibaratnya tuh untuk lebih rilis gitu. Jadi dia si tepung tapioka ini agar bisa digunakan untuk produksi itu dia berapa sih karakteristik mikrobiologinya gitu. Dia berapa sih jumlah mikroorganismenya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini kriteria mikrobiologi itu juga merupakan ukuran manajemen risiko yang menunjukkan keberterimaan suatu pangan atau kinerja proses atau sistem keamanan pangan yang merupakan hasil dari pengambilan sampel dan pengujian mikrob, toksin, atau metabolit atau penanda yang berhubungan dengan patogenisitas atau sifat lainnya pada titik tertentu dalam satu rantai pangan. Jadi kriteria mikrobiologi itu termasuk dari kinerjanya dari pengambilan sampelnya, pengujiannya, nggak cuma mikrobanya, tapi toksinnya juga, metabolitnya, patogennya gimana, pokoknya sifat-sifat semua yang berhubungan dengan keamanan pangannya. Nah, kriteria mikrobiologi ini mencakup yang pertama itu ada jumlah unit sampel yang diuji. Misal ada 5 sampel, ada 10 sampel, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah jenis mikroorganisme yang diuji. Bahkan ada coliform, ada enterobakter, atau kayak tadi ada dia ALT gitu. Terus ada batas uji bakteri. Nah, misalkan dia 10 pangkat 5 CFUL per mililiter, atau misalkan dia 10 pangkat 4 gram per 10 pangkat 4 CFU per gram misalkan. Kemudian ada jenis pangan yang diujinya. Ada daging, air, misalkan ada tepung, ada susu gitu. Lalu ada metode yang dipakainya. Ada misalkan metodenya TPC, terus ada MPN, dan lain sebagainya. Kemudian ada rencana kelas nih. Rencana kelasnya itu adalah dia mau pilihnya yang 2 class plan atau 3 class plan gitu. Nah, di peraturan BPOM yang terbaru tentang rencana kelas ini menjadi perhatian bagi semua pelaku usaha. Nah, contohnya ini untuk menentukan derajat berterimaan itu ada 2 class plan dan juga ada 3 class plan. Nah, yang 2 class plan ini suatu sampling plan untuk menentukan apakah sampel tertentu memenuhi kriteria mikrobiologi atau tidak. Nah, hasil akhirnya sampel dapat diterima atau layak dikonsumsi atau tidak dapat diterima atau tidak layak dikonsumsi. Ini nilai 2 class plan ini tergantung pada N kecil, C, dan M. N ini adalah jumlah unit sampel minimal yang dipersyaratkan. Kalau C itu adalah jumlah maksimal uji unit yang dihasilkan melebihi kriteria, dan M itu adalah jumlah maksimal kelompok mikroorganisme terkait yang diuji, CFU per mililiter atau CFU per gram. Nah, contohnya yang 2 class plan ini untuk selanjutnya ini yang 2 class plan. Nah, 2 class plan itu suatu sampling plan untuk menentukan apakah sampel tertentu memenuhi interpretasinya adalah jika nilai hasil uji N
sebanyak lebih dari C yang melebihi nilai M, maka tidak dapat diterima atau tidak aman. Nah, jika hasil uji dari N sebanyak maksimal C atau kurang dari C yang melebihi maka M, maka dapat diterima atau aman. Contohnya, bentar. Contohnya tuh class plan umumnya dipakai untuk pengujian patogen berbahaya seperti Salmonella. Umumnya pengujian nilai M-nya itu adalah 0 pada satu ukuran sampel tertentu, misal 25 gram. Jadi keberadaan patogen dalam sampelnya diartikan kurang dari 1 CFU per 25 gram. Nah, jadi cara ini lebih ke pengujian presence absence gitu. Jadi kalau misalnya tuh class plan ini adalah kalau N-nya itu adalah lebih dari sebanyak lebih dari C-nya itu adalah melebihi M, maka dia tidak dapat diterima atau pangan tersebut nggak aman. Contohnya nih, misalkan ada Salmonella dalam satu produk pangan, dia standarnya itu adalah harusnya tuh negatif. Ketika si Salmonella ini ada satu aja gitu, nah dia tuh berarti nggak aman, pangan tersebut nggak aman gitu. Nah, tapi jika nih Salmonella ini dia kan standarnya tuh misalkan 25 gram itu dalam 25 gram itu adalah 0 dan punya kita tuh hasil analisisnya 0 berarti pangan kita adalah aman gitu kurang lebih. Jadi kayak standarnya itu adalah dia kalau untuk Salmonella itu kan negatif, ketika dia positif dia melebihi dari C dan melebihi dari M kecil itu berarti dia tidak aman gitu. Kita kembali lagi ke tadi ke pernyataan yang sebelumnya mungkin biar teman-teman lebih ingat. Nah, untuk N ini adalah jumlah unit minimal yang dipersyaratkan. Jadi untuk Salmonella itu tidak ada, jadi harus negatif gitu, bukan 1 atau 2 gitu. Nah, sedangkan C ini adalah jumlah maksimal unit tiap unit yang melebihi kriteria. Nah, untuk Salmonella tuh nggak ada berapapun, misalkan dari 5 sampel yang kita uji, nggak boleh ada yang positif, semuanya harus negatif. Ketika ada satu yang positif berarti dia ya udah dikatakannya memang barang pangan tersebut adalah tidak aman, bahan pangan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi atau tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Itu pengertian dari two class plan. Nah, selanjutnya kita ke three class plan. Three class plan ini adalah sama cara yang berfungsi untuk menentukan satu sampel itu memenuhi kriteria mikrobiologi atau tidak. Sebenarnya mau two class plan atau three class plan sama-sama untuk menentukan memenuhi kriteria mikrobiologi atau tidak. Nah, ini kalau di three class plan hasil akhirnya itu adalah sampel yang memuaskan, memenuhi kriteria, dapat diterima, dan tidak memenuhi kriteria atau tidak dapat diterima. Nah, kalau di two class plan itu tadi parameternya cuma ada huruf N kecil, C kecil, dan M kecil. Kalau di three class plan itu ada variabel M besar. Nah, si M ini adalah menyatakan jumlah maksimum jenis mikroorganisme yang diuji yang diperbolehkan untuk keamanan pangannya. Jumlah maksimal yang digunakan untuk membagi batas diterima atau ditolak. Kalau di two class plan tadi, di two class plan itu standarnya tuh misalkan 25. Ketika hasil analisis kita ada di atas 25, kita nggak bisa tuh. Pokoknya itu pangan menjadi tidak aman. Kalau di three class plan, kita dilihat dulu nih, yang lebih dari standarnya itu adalah berapa. Kita untuk lebih memahaminya, kita nanti langsung ke contoh. Di sini ada three class plan ini biasanya ditetapkan untuk bakteri patogen seperti uji TPC, coliform, dia bakteri yang tidak berbahaya. Tapi kalau untuk two class plan, tadi untuk bakteri yang berbahaya, karena dia pilihannya kayak aman atau nggak aman, diterima atau tidak. Kalau ini tuh masih ada kayak istilahnya tuh bukan toleransi juga, tapi memang dia masih dalam batas aman, tapi masih agak bisa dibilang untuk lebih ke warning gitu. Di three class plan ini dia adalah interpretasinya itu kan tadi adalah cara yang berfungsi untuk menentukan suatu sampel memenuhi kriteria mikrobiologi atau tidak. Hasil akhirnya itu bisa memuaskan, memenuhi kriteria dapat diterima atau tidak memenuhi kriteria atau tidak dapat diterima. Interpretasinya adalah jika hasil uji sebanyak
C dari jumlah N melebihi nilai M, tapi tidak melebihi nilai M besar, sedangkan sampel lainnya tidak melebihi M kecil, maka dapat diterima atau aman. Nah, selanjutnya, jika hasil uji semua unit N kecil melebihi M besar, lebih rendah dari M, maka cukup memuaskan atau masih masuk ke dalam kisaran aman. Kemudian jika lebih dari satu unit sampel hasil uji dari N kecil ini melebihi nilai M, maka dia tidak dapat diterima atau tidak aman. Kita ambil contoh di sini. Ini untuk tri-class plan. Kalau tuh class plan itu contohnya di sini Salmonella. Nih. Nah, untuk yang tuh class plan ini, N kecilnya 5. Jadi jumlah sampel yang diambil untuk dianalisis itu ada 5. Dari 5 analisis ini, misalkan begini, teman-teman punya sampel contohnya itu adalah air. Nah, air ini dia dilakukan untuk analisis Salmonella. Nah, bisa dianalisis Salmonella ini, jadi satu batch air ini dilakukan 5 analisis gitu, 5 kali analisis. 5N, N-nya 5. Nah, dari si 5 ini, itu adalah nggak boleh ada satupun sampel yang melebihi M kecil. Di sini persyaratan M kecilnya tuh harus negatif. Jadi nggak boleh ada yang positif. Ketika dari 5 sampel ini ada satu yang negatif, berarti itu bahan pangannya adalah interpretasinya tidak aman. Nah, contohnya kalau untuk ALT, angka lempeng total ini, nilai N-nya 5, nilai C-nya 2, M kecilnya 10 pangkat 3, M besarnya 10 pangkat 4. Jadi dari 5 kali hasil analisis ini, hanya boleh 2 sampel atau hanya boleh 2 analisis yang boleh melebihi M kecil. Tapi tidak boleh melewati M besar. Ketika dari 5 sampel ini, ada satu aja yang melewati M besar, maka dia menjadi tidak aman. Jadi misalkan dia dari 5 sampel ini, semuanya tuh di bawah M kecil nih. Bahkan dia tidak ada yang di atas M kecil. Hasilnya nggak ada yang 10 pangkat 3. Dia di bawah M kecil semua, tapi ada satu yang di atas M besar, maka dia menjadi produk yang tidak aman atau barang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Demikian juga misalkan dari 5 hasil analisis ini ada tiga yang melebihi M kecil. Jadi ada 3 yang hasilnya di atas 10 pangkat 3, tapi di bawah 10 pangkat 4. Nah, itu juga tidak aman. Gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu materinya. Dan ini udah 2 jam kelasnya. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau udah pada ngantuk semua? Udah malam, udah jam 9:30 gitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Bukan bertanya sih, Bu. Ya. Mau ngasih saran boleh? Boleh. Mungkin bisa ini, Bu. Lebih pelan lagi. Oh, ininya, intonasinya. Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya, Jamaluddin sudah memberi saran untuk saya evaluasi. Jadi nanti mungkin kalau itu boleh ketika di tengah kelas juga mungkin seperti tadi interupsi lagi aja. Jangan terlalu cepat gitu apa gimana. Oke. Mungkin ada teman yang lain yang mau memberikan saran juga atau mau bertanya. Iya, Rahmawati, silakan. Maaf, Rahmawati Ibu dari mau. kelas apa? Iya. Saya dari kelas B, Bu. Kelas D, ya, silakan. Kira-kira kuliah praktisi ini dilaksanakannya berapa lama ya, Bu? Kan tadi 2 jam. Nanti untuk seterusnya itu berapa lama? Maksimalnya sih 2 jam. Sesuai dengan peraturannya maksimalnya 2 jam, tapi nanti untuk kedepannya mungkin bisa lebih kita kondisikan sesuai dengan materinya juga. Karena untuk materi yang saat ini, yang sekarang ini itu memang materinya cukup banyak, cukup padat, dan memang materi ini tuh nanti terus terpakai sampai ke dunia kerja gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman kok sampai lama sih gitu, udah malam terus 2 jam gitu. Jadi mungkin nanti
kan untuk saya jadwalkan itu setiap hari Jumat jam 19.30 ya. Tapi untuk minggu ini saya berhalangan hadir di hari Jumat, jadi kita ganti kelasnya ke hari ini. Dan untuk minggu depan pun hari Jumat saya berhalangan hadir. Saya ada kegiatan. Nanti teman-teman tolong disepakati ya hari penggantinya mau kapan. Jadi kalau misalkan untuk di hari Sabtu, misalkan mau Sabtu jam 8 pagi atau Sabtu jam 9 deh, kalau jam 8 masih kepagian gitu. Itu boleh nanti teman-teman infokan saja ke Bu Vega, nanti Bu Vega yang akan menyampaikan ke saya. Nanti kalau jadwalnya cocok dengan jadwal saya, kita buat kelasnya. Kalau misalnya jadwalnya tidak cocok, nanti kita buat kesepakatan lagi kapan jadwal yang tepat untuk kita adakan kelas penggantinya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri pertemuan kita di sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas mikrobiologi malam hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang memberikan ide atau memberikan saran, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang aktif, kemudian yang menyimak. Nanti kalau misalnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya akan mengadakan kuis, tapi nanti ada yang announce dan unannounce. Jadi kalau announce itu saya kasih tahu dulu, misalkan minggu ini saya kasih tahu ke teman-teman, minggu depan kita kuis ya. Tapi kalau misalnya unannounce itu di hari itu, kita pembelajaran di hari itu juga kita kuis gitu. Di kuisnya biasanya di akhir perkuliahan. Ya, silakan Rahmawati. Maaf Ibu, mau nanya lagi, Ya. untuk absennya itu nanti gimana ya Bu? Untuk absennya kebetulan kalau untuk sekarang saya belum pegang daftar hadir teman-temannya, tapi dari tadi saya udah lihat di sini siapa aja yang hadirnya, jadi nanti saya cocokkan dengan absensinya. Oke, Terima nanti kasih, kalau ya sama-sama. Nanti saya akan absen panggil satu persatu atau random untuk ke depannya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, kita akhiri saja ya kelas hari ini, malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa langsung live ke Zoom-nya ya, live Zoom, live room-nya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. See you.